Hujan di bulan Juli sangat deras, bercampur dengan gemuruh guntur yang sangat menakutkan. Hujan deras selama 7 hari 7 malam berturut-turut membuat seluruh Zhonghai menjadi penuh berkabut. Seolah-olah langit menangis, seolah-olah para dewa menangis. Kota Zhonghai masih sibuk seperti biasanya, bahkan dalam badai seperti ini, tidak dapat menghentikan keramaian dan lalu lintas yang padat. Orang-orang masih bekerja seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di villa keluarga Tang, kedua pria itu, Effendi Sun dan Tito Ye, menghabiskan 7 hari 7 malam memulihkan diri di sini. Cedera kedua orang itu sudah membaik. Sebenarnya, jika orang biasa menderita cedera serius seperti itu, mereka bahkan tidak akan bisa pulih dalam 1 atau 2 bulan. Tetapi master ilmu bela diri berbeda, fisik mereka berbeda dari orang biasa, dan kemampuan pemulihan serta kekebalan mereka sangat kuat. Dalam 7 hari, cedera dua master ini, Tito Ye dan Effendi Sun, telah pulih 80 hingga 90%. Hari ini, dua orang pergi ke halaman untuk berjalan-jalan. Tito Ye terpincang-pincang menggunakan tongkat, kesulitan untuk mengambil setiap langkah. Di sisi lain, Effendi Sun sedikit lebih baik, memangkas bunga dan tanaman. Tito Ye, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tito Ye berkata dengan marah, apalagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja, aku akan meninggalkan Zhonghai dan pergi ke luar negeri. Effendi Sun berkata, kamu masih belum bisa melepaskan kebencianmu terhadap Tuan Ling. Tito Ye berkata, bukannya aku tidak bisa melepaskannya, tetapi aku tidak bisa untuk saat ini. Saat aku datang ke Zhonghai kali ini, alih-alih membalaskan dendam Nicholas Chen, aku bahkan kehilangan reputasiku dan mempermalukan guruku. Ketika aku kembali, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada guru, aku khawatir guru tidak akan memaafkanku. Effendi Sun menghela nafas tak berdaya, aku tahu tentang gurumu. Dia adalah master ilmu bela diri yang sangat hebat. Dia memiliki kekuatan tertinggi dalam dunia ilmu bela diri kuno. Seorang guru sejati dari generasi ini. Bahkan jika kamu bersedia melepaskan kebencian terhadap Tuan Ling, aku khawatir Guru Lan yang tidak akan melepaskannya. Tito Ye berkata, benar, Guru Lan melihat dunia selama hidupnya. Pada awal berdirinya sekolah, sekolah ini memiliki banyak sekali ulama dan pejabat di seluruh dunia. Jika tidak dikalahkan oleh Raja Zhonghai dengan selisih kecil, dia juga tidak akan pergi ke luar negeri. Begitulah, dia juga telah membuat reputasi besar di luar negeri, dan reputasinya mungkin masih di atas Raja Zhonghai. Effendi Sun menghela nafas, tampaknya setuju. Tito Ye berkata, kali ini aku menyerahkannya pada Tuan Ling. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku hanya menyalahkan diri sendiri karena tidak pandai belajar ilmu. Tapi Tuan Ling tidak mengetahuinya, jadi dia menyinggung Guru Lan karena ini. Di masa depan, guruku pasti akan pergi ke gerbang Zhonghai secara pribadi untuk membalas dendam hari ini. Effendi Sun menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu kapan kebencian tak berujung ini akan berakhir. Tito Ye berkata dengan dingin, kematian Tuan Ling adalah akhir dari masalah ini. Saat melihat Eric Ling sebelumnya, Tito Ye berlutut, memohon belas kasihan. Sekarang setelah Eric Ling pergi, dia menjadi sombong. Effendi Sun berkata, Guru Lan dan Raja Zhonghai adalah saingan yang mematikan. Saat itu, gurumu ingin menguasai seluruh Zhonghai dan menjadi Raja Zhonghai. Akibatnya, dia diusir. Jika Guru Lan benar-benar kembali ke Zhonghai lagi karena Nicholas Chen, maka kalau begitu, langit Zhonghai akan benar-benar berubah. Tito Ye berkata dengan marah, guruku adalah pelindung terbaik. Kali ini Nicholas Chen mati di tangan Eric Ling dan aku dilumpuhkan oleh Tuan Ling. Guru pasti akan kembali untuk membalaskan dendam kami dan mendapatkan kembali reputasi yang menjadi milik guru. Effendi Sun menghela nafas, jika gurumu kembali ke Zhonghai, bahkan kalau itu benar-benar untuk membunuh Tuan Ling, Raja Zhonghai tidak akan tinggal diam. Selain itu, gurumu kembali ke Zhonghai, jelas bukan hanya untuk mengembalikan reputasinya. Tito Ye,
Tanggung jawab ini terlalu besar untukmu dan aku. Pepe Tito Ye berkata dalam-dalam, tidak masalah jika kamu dan aku tidak mampu, selama guruku mampu. Effendi Sun ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Tito Ye dengan marah berjalan pergi dengan tongkatnya, bergumam, Tuan Ling yang baru berusia awal 20-an berani memukuliku. Dia benar-benar mengira aku adalah Tito Ye yang lemah dan mudah diusik. Dia tidak tahu berapa banyak masalah yang dia timbulkan. Effendi Sun berkata dalam-dalam, sejak saat itu, setiap kali seorang master ilmu bela diri muncul di Zonghai, itu akan mengganggu situasi. Kali ini ada master ilmu bela diri ke-6, dan situasinya akan lebih mengerikan. Bagi Zonghai, tidak jelas apakah itu adalah berkah atau bencana. Danau Tujuh Pulau. Aula leluhur keluarga Song. Setelah kembali dari keluarga Tang terakhir kali, Nenek Si selalu duduk di bantalan matras di aula leluhur, berpikir siang dan malam, tidak pernah meninggalkan aula leluhur. Bobby Song bahkan lebih gelisah setelah kembali ke rumah. Setelah 3 hari berturut-turut insomnia, Bobby Song akhirnya bangun di tengah malam. Ketika dia datang ke aula leluhur, dia melihat bahwa Nenek Si juga ada di sini. Bobby Song buru-buru membungkuk, Nenek Si, sudah larut malam, mengapa masih belum tidur? Nenek Si berbisik, tidak bisa tidur, setelah beristirahat beberapa hari. Bobby Song terkejut, masih ada sesuatu yang membuatmu tidak bisa tidur. Apakah karena Tuan Ling yang baru saja dipromosikan menjadi master ilmu bela diri? Wanita tua itu berkata, ya. Tuan Ling masih muda dan menjanjikan, dan dia telah menduduki peringkat sebagai master ilmu bela diri ke-6 di Zonghai. Jika badai itu kembali terjadi di Zonghai, aku khawatir dunia tidak akan tenang. Bobby Song berkata, kelahiran seorang master ilmu bela diri memang merupakan peristiwa besar bagi komunitas ilmu bela diri Zonghai. Tapi itu tidak akan sampai memicu badai, bukan? 5 master ilmu bela diri lainnya masih hidup. Mungkinkah Tuan Ling bisa merusak keseimbangan 5 master ilmu bela diri? Nenek Si berkata, jika hanya mengandalkan kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuan Ling yang diperhatikan, dia tentu tidak akan dapat merusak keseimbangan di dunia ilmu bela diri Zonghai. Namun, ada 2 hal yang cukup untuk mengacaukan situasi yang telah diseimbangkan Zonghai selama bertahun-tahun. Bobby Song berkata, 2 hal apa? Nenek Si itu berkata, hal pertama, Tuan Ling baru berusia 25 tahun. Seorang master ilmu bela diri berusia 25 tahun, orang kedua di Zonghai dalam 100 tahun. Menurut momentum ini, dia memiliki peluang besar untuk melampaui master dan menjadi master satu generasi. Seorang master ilmu bela diri dapat merusak keseimbangan Zonghai. Setelah jeda, Nenek Si berkata, hanya ada satu master ilmu bela diri di Zonghai. Dia yang bertanggung jawab atas Zonghai sendiri. Sekarang ada Tuan Ling yang memiliki kesempatan untuk menjadi master ilmu bela diri. Apa menurutmu Zonghai bisa damai? Bobby Song terkejut, maksudmu? Tuan Ling memiliki kesempatan untuk menjadi master ilmu bela diri. Nenek Si mengangguk dalam-dalam, aku mengenal 5 master Zonghai dengan sangat baik. Ketika mereka menjadi master ilmu bela diri, yang termuda tidak memiliki pencapaian ini sampai mereka berusia di atas 40 tahun. Tapi Eric Ling baru berusia 25 tahun sudah menjadi master ilmu bela diri kelas 1. Di masa depan, dia akan menjadi master ilmu bela diri. Tidak mengherankan. Bobby Song menarik napas dalam-dalam, jika menjadi master ilmu bela diri, maka status keberadaan Tuan Ling akan sangat berbeda. Dunia ilmu bela diri Zonghai memang akan kacau. Lalu apa hal kedua? Nenek Si berkata, hal kedua adalah Tuan Ling memukul Tito Ye cukup parah kali ini. Meskipun dia menunjukkan bakat yang luar biasa, dia juga telah menempatkan bahaya tersembunyi bagi masa depan Zonghai. Bobby Song berkata, apakah kamu khawatir tentang guru dari Tito Ye, Guru Lan? Kakak ipar berkata, ya, ketika Guru Lan pertama kali menjadi master ilmu bela diri, dia bersaing dengan Raja Zonghai untuk tanah Zonghai. Pada akhirnya,
dia kalah dari Raja Zonghai dengan selisih tipis. Setelah itu, Guru Lan melarikan diri jauh ke luar negeri dan dia telah mendapatkan reputasi besar di sana, dan kekuatannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku mendengar bahwa Guru Lan sangat protektif. Tuan Ling membunuh Nicholas Chen dengan satu tangan, dan mengalahkan Tito Ye dengan tangan lainnya. Guru Lan pasti tidak akan tinggal diam kehilangan dua muridnya berturut-turut. Dia pasti akan secara pribadi datang ke Zonghai untuk memulihkan reputasi murid-muridnya. Bobby Song jelas menyadari hal-hal ini, dan dia berkata, akankah Master Top seperti Guru Lan pergi ke Zonghai hanya demi dua murid? Nenek Si berkata, mencari keadilan bagi para murid dan kemudian memasuki Zonghai hanyalah sandiwara belaka. Mengguncang situasi dan melawan Raja Zonghai lagi, itu yang sebenarnya ia inginkan. Bobby Song berkata, pada awalnya, Guru Lan berada dalam hubungan yang sulit dengan Raja Zonghai, yang hampir menghancurkan tatanan Zonghai. Pada akhirnya, Raja Zonghai juga mengalahkannya dan hanya menyisakannya nafas terakhir. Kemudian Guru Lan diusir. Jika dia kembali lagi, aku khawatir Zonghai tidak akan pernah memiliki kedamaian. Nenek Si berkata, ya, jadi akhir-akhir ini membuatku selalu cemas. Bobby Song berkata, singkatnya, Eric Ling adalah satu-satunya penyebab bencana ini. Dia adalah pembuat onarnya, dan itu akan membawa bencana bagi Zonghai. Nenek Si berkata, ini bukan hanya bencana biasa, itu lebih dari sekedar bencana. Jika Guru Lan kembali ke Zonghai, seluruh tatanan Zonghai akan dihancurkan. Aku tidak tahu berapa banyak keluarga yang jatuh, naik dan turun, dan kesulitan besar akan datang. Bobby Song berkata, Nenek Si, apakah kamu terlalu melebih-lebihkan? Bukankah Zonghai selalu berada di bawah kendali Raja Zonghai? Bahkan jika Guru Lan kembali ke Zonghai, Raja Zonghai mungkin tidak dapat menekannya lagi. Nenek Si itu berkata, Raja Zonghai telah mundur dan mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Aku belum melihatnya selama bertahun-tahun. Semua perintah disampaikan melalui keluarga Qin. Bobby Song terkejut. Dia ingat dengan sangat jelas. Beberapa hari yang lalu, saat terjadi perebutan kekuasaan keluarga Tang, Nenek Si pernah berkata bahwa Raja Zonghai mengatakan bahwa jika tiga pimpinan besar keluarga Tang tidak dapat menstabilkan situasi keluarga Tang, maka keluarga Tang akan masuk ke dalam 5 keluarga besar, dan keluarga Tang langsung berada di bawah kendali keluarga Qin. Dapat dilihat bahwa keluarga Qin dan Raja Zonghai memang sangat dekat. Bobby Song berkata, tidak mengherankan bahwa keluarga Qin tidak menonjolkan diri dalam beberapa tahun terakhir, menjual sebagian besar industri mereka, dan mulai berkonsentrasi pada ilmu bela diri. Namun, pengaruhnya semakin besar, dan membuat keluarga Song tidak dapat mengangkat kepala mereka. Ternyata mereka didukung oleh Raja Zonghai. Nenek Si berkata, aku harap Zonghai dapat selamat dari bencana ini. Aku juga berharap Guru Lan tidak akan datang begitu cepat. Jika tidak, 5 keluarga besar kami tidak akan ada lagi di Zonghai. Bobby Song menghela nafas, matanya penuh kekhawatiran tentang masa depan. Apakah Zonghai benar-benar akan dihancurkan hanya karena ulah seorang anak muda yang bernama Eric Ling? Bobby Song berkata, Tuan Ling ini benar-benar aneh. Dia sangat berpengaruh ketika dia berada di keluarga Tang, tetapi dia menghilang begitu urusan keluarga Tang selesai. Padahal ia telah berjanji akan datang ke Danau Tujuh Pulau untuk menemuimu, Nenek. Tapi nyatanya dia tidak pernah datang. Bloody Mary berdiri di pintu ruang operasi dan menunggu lebih dari 10 jam. Akhirnya menunggu sampai Zico Zhang dengan wajah lelah mendorong pintu ruang operasi. Bloody Mary buru-buru menyapanya dan bertanya dengan gugup, Dr. Zhang, bagaimana operasinya? Zico Zhang menggelengkan kepalanya dengan susah payah. 2 peluru yang tertanam di jantung telah dikeluarkan, tetapi jantungnya membekas 2 lubang oleh pisau bedah. Meskipun pendarahan dapat dihentikan, tetapi cederanya sangat serius. Kemampuan detak jantungnya sangat lemah dan suplai darah ke seluruh tubuh tidak mencukupi.
Bisa atau tidak bisanya bangun semua tergantung padanya. Bloody Mary menelan ludah dalam-dalam, bagaimana jika dia tidak bangun? Siko Zhang berkata, jika dia tidak bangun dalam 3 hari, dia tidak akan pernah bangun. Jika dia bisa bertahan, maka dia bisa hidup selama beberapa tahun lagi. Aku telah melakukan sebisaku. Selanjutnya, serahkan pada yang di atas. Bloody Mary berkata, apa yang bisa aku lakukan? Ziko Zhang menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kemauan dan keberuntungannya sendiri. Terima kasih atas bantuanmu, silahkan dokter istirahat dulu. Bloody Mary secara pribadi mengirim Ziko Zhang pergi, dan kemudian pergi ke bangsal untuk mengunjungi Eric Ling. Melihat selang menempel di sekujur tubuh Eric Ling, dan dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Bloody Mary tampak sedih, Lord Harold, kamu telah bekerja sangat keras selama setengah hidupmu. Bloody Mary lah yang tidak merawatmu dengan baik. Jika kamu bangun, aku akan mengikuti setiap langkahmu, menjadi orang di belakangmu. Sehari kemudian, Eric Ling masih belum bangun. Brian Ma datang ke sini. Melihat Bloody Mary, dia hanya mengepalkan tangannya untuk memberi hormat, dan kemudian tidak bertanya apa-apa, berdiri di samping Bloody Mary, diam-diam menatap Eric Ling yang tidur di tempat tidur. 3 hari kemudian, Eric Ling masih belum bangun. Brian Ma mau tidak mau bertanya, Tuan Ling telah tidur selama 3 hari 3 malam. Dokter Zhang berkata, jika ia tidak bisa bangun dalam 3 hari, maka ia tidak akan pernah bangun. Haruskah kami mengatur pemakaman? Bloody Mary menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Dia datang ke sini sendirian, dan berharap untuk pergi sendiri. Pemakaman raja, aku yang akan mengaturnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Brian Ma berkata, tapi. Bloody Mary berkata, tidak ada tapi. Raja pergi, semuanya akan hilang bersamanya. Jika kamu ingin membela 50.000 ketidakadilan Dragon Fang, hanya Tuan yang bisa melakukannya. Kamu tidak memiliki kemampuan ini, aku pun juga tidak memiliki kemampuan ini. Brian Ma dengan hormat berkata, ya. Bloody Mary berkata, pergi dan beritahu Nona Su, biarkan dia datang menemui suaminya untuk terakhir kalinya. Brian Ma berkata, ya. Aku akan mengaturnya sekarang. Winda Su sedang mencari-cari keberadaan Eric Ling akhir-akhir ini. Tapi ia tidak bisa menemukannya. Sampai pada akhirnya, Winda Su hampir pingsan. Jennifer Wu sangat gelisah menemani Winda Su sepanjang waktu. Begitulah, Winda Su juga tinggal di kantor tanpa makan atau tidur selama 3 hari 3 malam. Dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Jennifer Wu. Seolah-olah dia adalah orang tuli. Jennifer Wu tampak sangat khawatir, Winda, jangan memanjakan dirimu seperti ini. Eric Ling, mungkin sudah baik-baik saja, ia hanya tidak ingin kamu melihatnya. Kamu tidak perlu memikirkannya. Winda Su masih membaringkan kepalanya tak bergerak di atas meja. Jennifer Wu mencoba segalanya dan tidak melihat gerakan apapun dari Winda Su. Akhirnya, dia duduk di sebelahnya dengan putus asa dan menghentakkan kakinya. Kamu bilang padaku saat itu di masa lalu, dinginnya sikapmu terhadap Eric Ling. Aku pikir kamu tidak peduli dengan Eric Ling, tetapi siapa yang tahu saat Eric Ling sakit parah, kamu jadi gila. Kamu begini membuatku bingung. Winda Su masih tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Bonnie Su bergegas masuk dari luar, seseorang telah datang, dan mereka mengatakan ingin menemui manajer Su. Jennifer Wu memarahi, biarkan dia pergi, sekarang Winda seakan seperti orang mau mati, tidak ada yang mau melihatnya. Bonnie Su berkata, dia bilang dia akan membawa Nona Su untuk menemui Eric Ling. Pembohong, orang itu pasti pembohong. Tanpa memikirkannya, Jennifer Wu langsung menegaskan bahwa pihak lain adalah pembohong. Lelucon. Bahkan istri Eric Ling tidak dapat menemukan keberadaan Eric Ling. Bagaimana bisa orang luar dapat menemukannya? Siapa yang percaya? Winda Su tiba-tiba berbalik, apakah orang itu mengenakan congsam merah besar? Juga memakai masker.
Saat Bonisu melihat mata Windasu, seluruh tubuhnya terkejut. Ia melihat rambut Windasu yang berantakan, wajahnya pucat, matanya merah, dan dia tampak seperti hantu. Bonisu mengangguk cepat, ya, cepat. Bawa aku menemuinya. Windasu tidak peduli dengan keadaannya, berlari keluar kantor mengikuti jejak Bonisu, dan langsung menuju gerbang rumah sakit. Ia melihat Bloody Mary dalam congsam merah besar mengenakan masker, berdiri di sana dengan tenang. Windasu melangkah maju dan menarik bahu Bloody Mary, bagaimana kabarnya? Bloody Mary menggelengkan kepalanya, ikutlah denganku. Pergi dan temui dia untuk terakhir kalinya. Ketika Windasu meninggalkan rumah sakit dengan Bloody Mary, hatinya terasa hancur. Ketika melihat Eric Ling lagi, ia melihat Eric Ling terbaring di ranjang rumah sakit, dengan wajah kekuningan dan tubuh kurus, dengan selang yang menempel di sekujur tubuhnya, dan sebuah ventilator terpasang di mulutnya. Eric Ling. Windasu berjongkok di sampingnya, ingin memegang tangan Eric Ling, tetapi ia menemukan tangannya sedingin es, selain kulit, hanya tulangnya, bahkan dagingnya pun tidak ada. Bagaimana kamu menjadi seperti ini, hanya beberapa hari? Windasu menangis terseduh-seduh, aku telah melihat surat yang kamu tulis untukku, meskipun suratmu sangat menyentuh. Tetapi ketika aku melihat surat itu, aku tahu bahwa hanya ada kamu di duniaku. Tanpamu, aku merasa hatiku hilang. Tanpamu, tidak akan ada cahaya di duniaku. Tanpa kamu, tidak akan ada seorang pun yang mengerti aku di dunia ini. Eric Ling, bangun. Aku mencintaimu. Aku menyukaimu. Bisakah kamu mendengarku? Selama 3 tahun, aku telah menyesal, tidak melakukan pekerjaan dengan baik sebagai seorang istri. Itu karena aku tidak merawatmu dengan baik sehingga kamu menjadi seperti ini. Eric Ling, bangun. Aku tidak bisa tanpamu. Windasu meringkuk di depan tempat tidur sambil menangis. Tapi Eric Ling terbaring tak bergerak sepanjang waktu. Setelah beberapa jam, suasana hati Windasu sedikit mereda. Bloody Mary membuka mulut dan berkata, 2 peluru yang tertanam di jantung telah dikeluarkan. Tetapi luka pisau di jantung masih mengeluarkan darah. Kata dokter, jika ia tidak bangun dalam 3 hari, ia tidak akan pernah bangun. Sekarang, 3 hari telah berlalu. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu tidak menungguku menemui dokter untuk konsultasi sebelum memutuskan operasi sendiri? Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk menyetujui operasi Eric Ling? Windasu tiba-tiba memelototi Bloody Mary, Eric Ling telah menjadi seperti ini sekarang, kamu tidak bisa mengelak. Jika ia berubah menjadi orang lain dan berani berbicara dengan Bloody Mary dengan nada seperti itu, pasti orang itu sudah mati. Tapi itu Windasu, dan Bloody Mary masih tidak marah, tetapi gemetar, maaf, aku telah mencoba yang terbaik. Siapa kamu sebenarnya? Windasu enggan. Bloody Mary berkata, untukmu, aku hanya orang yang lewat dalam hidupmu. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Sebaiknya kamu tidak bertanya. Windasu menunjuk ke Eric Ling, jadi, siapa Eric Ling? Windasu bodoh, juga merasa bahwa identitas Eric Ling sangat tidak biasa. Bloody Mary berkata, sekarang dia akan mati. Bagimu, dia hanya orang yang lewat dalam hidupmu. Kamu sebaiknya tidak bertanya tentang identitasnya. Tidak. Windasu hampir meraung, dia bukan orang yang lewat dalam hidupku, dia adalah suamiku, cinta dalam hidupku. Aku ingin tahu ceritanya. Mata Bloody Mary menjadi basah, jika dia masih bisa bangun, biarkan dia secara pribadi menceritakan kisahnya kepadamu. Windasu menangis putus asa. Meninggalkan kamar, Bloody Mary menuju keluar rumah, ada sebuah gang. Bloody Mary berjalan keluar gang dan melihat Brian Ma di luar gang. Brian Ma berkata, sekarang hanya ada satu cara. Pergilah menemuinya. Selama dia bersedia mengambil tindakan dan menyembuhkan Tuan dengan kekuatan batin, Tuan mungkin masih memiliki secercah harapan. Hanya saja, aku khawatir. Bloody Mary berkata, apa yang kamu khawatirkan? Brian Ma berkata, jika menyuruhnya datang,
identitas Tuan mungkin akan terungkap. Bloody Mary berkata, jangan khawatir tentang ini, yang paling penting adalah keselamatannya. Bawa aku menemuinya. Brian Ma berkata, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Sekali kamu melakukannya, tidak ada jalan untuk kembali. Bloody Mary berkata, demi Lord Harold. Bahkan jika aku perlu mempertaruhkan hidupku, aku tidak akan ragu. Brian Ma mengangguk, baik kalau begitu, sekarang kamu sudah selap, maka aku, Brian Ma akan melakukan segalanya untuk membantu. Aku akan membawamu menemuinya sekarang. Bloody Mary melambai, pimpin jalan. Brian Ma membawa Bloody Mary ke Gunung Sky High. Langsung ke puncak gunung, villa di titik tertinggi. Yaitu, Villa Sky High nomor 1. Biasanya, itu adalah area terlarang. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tidak peduli apakah itu Nenek Si, maupun Effendi Sun, keluarga Tang atau Song tidak memenuhi syarat untuk memasuki villa ini. Tapi kemudian, Brian Ma membawa Bloody Mary ke gerbang villa 1. Brian Ma melangkah maju untuk melapor. Penjaga itu melirik Brian Ma, maaf, bahkan jika Anda adalah kepala keluarga Ma, Anda tidak boleh masuk ke villa ini. Jika Anda tidak diundang, tidak ada seorang pun dari Zonghai yang berhak masuk ke tempat ini. Brian Ma berkata, kami memiliki hal-hal yang sangat penting, tolong sampaikan. Penjaga itu sangat arogan, bahkan jika keluarga Ma hancur, Anda tidak dapat memasuki gerbang ini. Winda Su menghabiskan siang malam bersama Eric Ling di bangsal. Di pagi hari berikutnya, Bloody Mary membawa Eric Ling secara paksa. Meskipun ditentang oleh Winda Su mengejarnya sepanjang jalan, namun didorong ke tanah oleh Bloody Mary. Winda Su berteriak marah, siapa kamu? Mengapa kamu mengambil Eric Ling? Eric Ling adalah suamiku. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Kembalikan padaku. Kembalikan Eric Ling. Tolong. Bloody Mary sudah pergi. Winda Su jatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Sejak saat itu, Winda Su menderita penyakit serius dan sangat kurus. Ketika Rani Zhou datang ke rumah sakit untuk menjenguk, hatinya hancur. Nak, ada apa denganmu? Rani Zhou terlihat sangat prihatin. Winda Su tenggelam ke pelukan Rani Zhou dan menangis pilu, Bu, Eric Ling mungkin sudah mati. Aku menyukainya, aku sangat amat menyukainya. Sebelumnya, aku terlalu dingin dan mengabaikan Eric Ling, aku masih memandang rendah dia dan meremehkannya. Sampai sekarang, aku tahu bahwa aku sangat mencintainya. Bu, aku tidak bisa melepaskan Eric Ling. Bu. Hatiku sangat sakit, aku sangat ingin melihat Eric Ling lagi. Tangisan air mata membuat Rani Zhou meneteskan air mata, bocah bodoh. Meskipun aku tidak menyukai Eric Ling, tapi selama kamu menyukainya, kamu bisa menyukainya dengan berani. Ibu tidak akan menghentikanmu. Ibu dan anak itu saling berpelukan dan menangis di bangsal. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Winda Su membawa keluarga Rani Zhou ke suite mewah di lantai paling atas restoran Asia. Tinggal di kamar yang didekorasi Eric Ling untuknya. Winda Su telah dalam kesehatan yang buruk selama setengah bulan dan tidak pernah ke rumah sakit, lah membasuh muka dengan air mata sepanjang hari, menonton foto-foto pernikahan di kamar, sering linglung, dan meneteskan air mata ketika menontonnya. Selama periode itu, Nenek Su datang beberapa kali dan ingin mencari Winda Su untuk makan malam untuk memperbaiki hubungan. Hasilnya ditolak oleh Winda Su. Baru pada saat inilah Winda Su menyadari bahwa Eric Ling adalah anggota keluarga aslinya. Keluarga Su bukanlah anggota keluarga. Winda Su tidak ingin menghabiskan waktu dengan keluarga Su. Hari ini, Bonnie Su datang ke kamar untuk mencari Winda Su. Winda Su memegang album foto di tangannya, foto dirinya dan Eric Ling, serta satu foto Eric Ling. Bonnie Su berdiri di pintu untuk waktu yang lama sebelum Winda Su bergumam, apakah kamu di sini untuk menjadi pelobi untuk keluarga Su? Katakan kepada mereka, aku tidak berminat untuk melihat mereka. Katakan mereka bahwa Eric Ling adalah anggota keluargaku Winda Su. Bonnie Su menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini bukan untuk menjadi pelobi di keluarga Su.
Aku datang mencarimu. Winda Su berkata, apa yang kamu cari? Keluarga Su naik turun, dan Winda Su juga tetap berhubungan dengan Boni Su. Selama ini, tidak peduli bagaimana keluarga Su mencela Winda Su dan Eric Ling. Boni Su selalu berada di pihak Winda Su. Memikirkannya, Winda Su masih sangat bersyukur. Boni Su berkata, aku tahu berita kematian Eric Ling. Aku di sini untuk memberitahumu tentang Eric Ling. Winda Su akhirnya melirik ke arahnya, tentang Eric Ling. Ya, awalnya rahasia, aku tidak bisa mengatakannya. Tapi sekarang Eric Ling sudah mati, aku rasa aku harus mengatakannya. Boni Su berkata, jika kamu ingin mendengarnya, aku akan memberitahumu. Winda Su berkata, aku ingin mendengarnya. Katakanlah. Boni Su berkata, aku awalnya seorang pria kaya yang manja dan tidak bisa apa-apa, sama seperti Daniel Su mereka yang selalu meremehkanmu, membencimu, dan ingin mengusirmu dari keluarga. Tapi sejak kamu digulingkan sebagai manajer umum untuk pertama kalinya, setelah itu, aku tidak melakukannya lagi, tetapi menjagamu dengan sepenuh hati. Apakah kamu tahu mengapa? Winda Su sangat kecewa sehingga dia bertanya dengan santai, kenapa? Boni Su berkata, karena Eric Ling. Winda Su berkata, apa hubungannya ini dengan Eric Ling? Boni Su berkata, foto-foto yang kamu terima tentang Eric Ling dan seorang wanita cantik yang berpelukan di stasiun kereta api dikirim olehku. Aku berpikir untuk menghancurkan hubunganmu dan menurunkanmu dari posisi manajer umum. Sebenarnya aku memalsukan masalah ini. Winda Su segera meletakkan album dan menatap Boni Su. Pada saat ini, dia menjadi sangat tenang. Boni Su berkata, aku meminta beberapa wartawan di Zhonghai untuk menemukan foto itu. Itu adalah foto bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, Eric Ling belum menikah denganmu. Winda Su tiba-tiba merasa sangat bersalah, jadi itu kamu, aku salah menyalahkannya. Boni Su berkata, pada hari kedua kejadian itu, aku mengundang beberapa wartawan untuk makan malam di restoran Asia, tetapi aku bertemu Eric Ling. Dia membeli restoran Asia dan membiarkan Anton Lu, seorang saudara kulit hitam putih di distrik Marina, dan Larry Chen orang terkaya di distrik Marina untuk menekanku dan membiarkan aku mencuci piring sepanjang waktu di restoran Asia. Itu sebabnya kamu sering melihatku bekerja sebagai pelayan di sini. Winda Su menjadi lebih terkejut saat mendengarkan. Boni Su berkata, kemudian, Eric Ling mengadakan reuni sekolahnya di sini. Victor Han menjadi tuan rumah. Alhasil tangan kanan Victor Han dipotong oleh Eric Ling. Pada saat itu, Hendraki dan Simon Lee juga maju untuk membelanya. Boni Su melanjutkan, proyek penelitian herbal dioperasikan di belakang Eric Ling. Aku membicarakan ini denganmu, karena Eric Ling adalah Tuan Ling. Winda Su kaget, seperti disambar petir. Boni Su berkata, proyek rumah sakit di petak Wujiang dimenangkan oleh Eric Ling untukmu. Rumah sakit Husada dibeli untukmu oleh Eric Ling. Akuisisi rumah sakit Sanji dan rumah sakit Mawar juga diambil oleh Eric Ling di belakang layar. Boni Su melanjutkan, selama ini, Eric Ling telah merawatmu dan menjagamu atas nama Tuan Ling. Di pesta ulang tahun nenek, Eric Ling memberimu satu-satunya gedung bertingkat tinggi, dan Eric Ling memberimu firwot. Kalung misti yang kamu kenakan juga merupakan hadiah dari Eric Ling. Winda Su tidak bisa menahan air matanya lagi. Matanya langsung dibanjiri air mata. Boni Su berkata, pusat tinju lamar Larry Chen diratakan oleh Nicholas Chen, mengakibatkan kematian tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Ada seorang wanita pada waktu itu. Dengan satu mayat dan dua nyawa, suaminya akan melompat dari gedung. Eric Ling yang menyelamatkan suami yang melompat keluar dari jendela di bangsal, kamu ada di sana saat itu. Kemudian, Eric Ling secara pribadi pergi ke konferensi tinju dan membunuh Nicholas Chen. Mengalahkan Hardy Zhang, yang pertama dari 13 master tinju di Zhonghai, dan mengalahkan keluarga Song. Kemunduran perusahaan Han akhirnya diakuisisi oleh keluarga Jiang dan SPZ, yang dioperasikan oleh Eric Ling di belakang layar. Dan pembentukan kelompok berkabut,
kata petik terbalik da adalah diambil dari namamu. Untuk membuka jalan bagimu di masa depan. Tubuh Windasu gemetar, menangis meneteskan air mata. Windasu mengertakkan gigi dan berkata, katakan apa lagi yang kamu tahu. Bonisu berkata, kali ini, Erik Ling terluka parah karena keluarga Tang. Ketika Tuan Tang, kepala keluarga Tang meninggal, dia mempercayakan masa depan keluarga Tang kepada Erik Ling. Dan memberikan Tang Yin kepada Erik Ling. Erik Ling membuat janji dan memerintahkan SPZ untuk memblokir keluarga Tang, tetapi keluarga Tang menolak untuk menyerahkan kekuasaan. 3 pemimpin besar keluarga Tang bergabung dengan 3 master ilmu bela diri, Tito Ye, Effendi Sun dan Nenek Si, dan mengundang keluarga Song. Dia ingin memaksa Erik Ling untuk menyerahkan Tang Yin. Akibatnya, Erik Ling menghampiri keluarga Tang sendirian, bertarung melawan 2 master ilmu bela diri, Tito Ye dan Effendi Sun, dan akhirnya mengambil alih keluarga Tang. Kali ini, Erik Ling terluka parah dan meninggal. Erik Ling sangat menyukaimu. Dia tahu dia sudah mati dan telah menyiapkan surat cerai untukmu. Dia tidak ingin membelenggumu seumur hidupmu. Selain itu, dana perwalian yang diberikan Erik Ling kepadamu sebenarnya mencakup semua aset keluarga Tang dan SPZ. Artinya, ketika Erik Ling meninggal, dia memberimu semua aset dari 2 keluarga dari 5 keluarga besar. Setelah mengatakan itu, Bonisu sendiri juga mengeluarkan air mata. Erik Ling adalah pahlawan sejati. Aku sangat mengaguminya sehingga aku bersedia mengikutinya sepanjang waktu. Karena Erik Ling adalah Tuan Ling. Semua yang dia lakukan adalah untukmu. Ah. Windasu menutupi dahinya dengan tangannya dan mengeluarkan raungan serak. Erik Ling, bodoh, kenapa kamu tidak memberitahuku ini? Seumur hidupku, aku tidak pernah tahu cintamu padaku sebesar ini, Erik Ling.